Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Berkat nikmat dari Allah, karunia dari Allah, kita masih bisa merasakan menghirup udara segar. Masih Allah berikan nikmat hidup kepada kita. Ketika kita jago lalu, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bahagian dari rasa syukur awak. Allah masih berikan kita hidup setelah kita lalu mati sesaat. Ingat awak bahawa kepada Allah awak kembali. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat kegigihan beliau, karena harusnya beliau kepada kita umatnya supaya jangan sasik, maka beliau tinggalkan 2 pusaka. Bukan pitih yang beliau tinggalkan, bukan jabatan yang beliau tinggalkan, tetapi pusakonya adalah Al-Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin tidak akan sasih. Tapi kalau nak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka berpotensi menjadi sasih. Kalaulah berpedoman kepada hawa nafsu, kepada kepentingan dunia, sementara hawa nafsu kau menggiring awak kepada sesuatu yang dibisik-bisik oleh syaitan. Awak kau kan selalu ada di bisik-bisik antara dia hawa, nafsu, dunia, syaitan. Kalau awak bahas hawa tu pantang talinteh, nafsu tu pantang rangga, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Kalaulah itu nan menggerakkan pikiran dan hati awak, dah dosa lah itu lah terjerumus awak ni, hancur awak ni. Tapi kalau lain Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman awak, wa ulang-ulang kaji tarwih, tuan terlindungi awak, terjaga awak, tak sasik-sasik awak. Begitulah cinta dan sayang Rasul kepada kita. Tidak hanya di dunia aja dan kita diaruan selamat itu, sampai di akhirat. Semoga kita dapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, aku pecah-pecah lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
Pagi kini kalau dicaliak dari ayat dan wak baca ke petang, sebelum labar hari wak absen kan. Lah lama 7 hari seminggu lah. Sebab hari Senin, hari Kamis sebelum bawa ke Jakarta sama lama ni. Apa tanggal lama sete kami sebelum balik. Lah lama ya. Kini kita baca surah An-Nisa ayat 144 lah. 144 lah. Sebab terakhir bicara soal orang nan malih solat malih ya solat kok berzikir ingat kalau Ta'ala sengene ragu je posisi antara iman jo kapia tu kaji awak sebelum ni ndak punya identitas malaweh dia nak jaleh dia awak kau memang bajaleh-jaleh awak laki-laki polisi yo polisi Islam tu yo Islam kafah jadi secara keseluruhan. Kini wak masuk ayat 144 surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Sesudah tu pendek loh ya. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 144. Awak kini kalau lah takak kumu mapayek kok ayat bara baik dengan angkang ko kalau payah lah hilang le. Itulah ya memang batu tu baraja waktu kete. Yo seperti mau kia dete batu laki sini. Jadi awak latih kapal lompe, kalau kapal kate ko kapal lacok tantua. Jadi iko ayat 144 bicara soal hai orang-orang yang beriman kata Allah, panggilan Allah kepada orang beriman, la tattakhidul kafirina, ada larangan, la tu lanahi. Masuk kafil mudhari', hai orang-orang beriman, jangan kamu ambil atau kamu jadikan al-kafirina orang kafir aulia sebagai wali, aulia wali atau pemimpin atau orang yang dipercaya, partner atau sahabat. Bisa juga adalah jangan kamu jadikan loyalitas atau mempercayakan urusan-urusanmu kepada orang kafir min dunil mu'minin, daripada selain orang mukmin. Bambia orang kafir batinggan orang mukmin. Jangan seperti itu kata Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Artinya adalah kau kan bicara soal dek maruan salamai batingganan orang mukmin yo bambia orang lain, bersahabat berpartner dengan orang kafir batinggan orang mukmin ko indak tu gara-gara caklah bakawan awak jo orang kafir lai aku nandingi Allah Taala karena memang sebala nama tu nan orang-orang masing-masing tu tentu mereka punya kepentingan. Orang kafir tentu adalah misi kafir. Maka dingin Allah Ta'ala diprioritasan nan dia awak nan awak orang beriman. Itulah tampil awak baca itu. Tampil awak curhat, awak menyerahkan mandat, awak menyerahkan urusan awak kepada orang mukmin. Supaya jalan duduk tagaknya kepentingan. Yang pertama bana tentu bicara soal misi agama. Jangan beko dek gara-gara haro nama tu dek haro pinjai patu tinggal. Itu istilah itu. Makanya dingin Allah Ta'ala supaya awak teguh. Karena dicerituan sebelumnya kau kan posisi orang kafir, orang munafik dan orang mukmin.
Orang mukmin berarti orang yang mempercayakan di dalam dirinya itu bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui semua perbuatan manusia. Tidak ada yang tersembunyi di Allah Ta'ala itu. Dan meyakini bahwa Allah maha kuasa. Berarti kan itu soal keyakinan, soal akidah. Yakin awak dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Yakin awak bahwa ada hari kiamat. Yakin awak ada semua urusan waktu akan dibalasi. Yakin awak bahwa dunia ko ada setelahnya itu akhirat. Maka orang-orang yang punya keyakinan itu duduk imannya, maka dalam konteks menceritakan segala urusan-urusan awak atau menyerahkan urusan-urusan awak, jangan sampai batinggan orang mukmin demi manapen orang kafir. Aku nandingian. Dalam konteksnya bahatu aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Apakah kamu berkehendak, apakah kamu berkeinginan an taj'alu lillah alaikum, bahwa kamu menjadikan bagi Allah dengan menyerahkan perwalian kepada mereka apa yang dikehendaki, sultanan mubina, yaitunya sultan yang nyata. Artinya burhanan baina dalam tafsir, dalil-dalil yang nyata atas kemunafikan kamu. Berarti jangan sampai awak menjadi muna. Coba seorang kini ku kan muna namanya. Munafik itu panggilannya muna aja. Pilih-pilih. Jadi memang intinya menjadi kok kan PR dewak kok kritikan kawak, peringatan kawak. Jangan awak diri awak menjadi muna lah. Iko yolo ko yolo iko semacamnya kan namanya ndak jaleh posisinya, ndak duduk cecie awak kau beriman yo beriman. Itu nih. Jangan sampai dalam beriman kemudian umpama tidak beriman. Jadi kalau di ayat sebelumnya kok solat drama ya, istilah solat drama kok hanya sekedar pencitraan, kok anunya yo ala nama ancak di labuh ya, ancak di labuh, ancak di luar. Itu memang dingian. Jangan sampai seolah-olah awak beribadah tapi tidak beribadah. Namanya kan memperolok-olokkan betul. Memperolok. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kan seolah-olah awak mengicu Allah namanya. Dan sabana-bana awak sadang mengicu diri awak sendiri. Barik memang tentang posisi diri awak kalau nak watata. Maka orang tasawuf itu menekankan semuanya itu adalah berdasarkan keikhlasan dulu. Didudukan soal niat, ditata bana hati kau. Nyolah tak guna kau kan di hati awak kau. Balai dia kecek jo hati jo perbuatan awak, itulah terjerumus awak. Itu memang dijago hati, dijago pikiran, lalu kemudian ba'a perbuatan. Harusnya tentu perbuatan awak berdasarkan keyakinan agama awak. Ana menurut ajaran agama awak, itu nih. Jangan sampai kemudian awak terjerumus menjadi orang muna itu tadi. Ini bisa-bisa saja tanpa awak sadari, namanya awak manusia ko, namanya. Masih ada jo arah-arah pujian boleh. Masih ada jo kecewa. Masih ada rasa-rasa kecewa awak. Oleh ketika awak berbuat, lalu kemudian tidak mendapat apresiasi di orang lain, awak masih butuh apresiasi itu. Kadang kan ada teori hierarki kebutuhan Maslow namanya. Orang main lah, orang Jerman itu dong. Yang teori kebutuhan tertinggi itu kan kebutuhan aktualisasi diri. Kalau lah bicara aktualisasi diri itu kan istilahnya orangnya nak maruk pitir, hanya maruk kuncian mana aja. Istilahnya
menunjukkan bahwa inyo berperan. Kalau dalam konteks awak beragama ternyata memang peran-peran awak itu adalah tandu awak sebagai manusia. Jadi ada peran kekhalifahan. Kalau sebagai ayah awak, yo kewajiban awak untuk mengendong kalau dalam Minang anak di pangku. Kewajiban awak memangku anak awak. Memang kewajiban. Jangan kemudian badrama lo tekah tu kewajiban. Lalu kemakan dibimbing itu bahasa orang wan kan peran sebagai mama, yo dibimbing di arahan. Berbeda tuh kalau tadi digendong di pangku, jadi bimbing beda. Nah, itu contoh-contoh. Berarti memang ada peran-peran awak. Disitulah kemudian kita diingat Allah Ta'ala awak orang yang beriman, kemudian iman awak ko nyata di dalam tindakan-tindakan. Berarti iman keyakinan awak, pemahaman awak bahwa Allah ko maha mengetahui, Allah maha kuasa, itu tentu berdampak ke perbuatan awak jadi lah. Atau perbuatan awak dekan awak yakin Allah maha kuasa, berarti yakin awak dalam tindakan awak semua yang awak lakukan atas izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Nado dalam pikiran awak, ado dalam pangan awak, semuanya adalah atas iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam keyakinan awak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti nak ado nambah kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanawak ko adalah menerima nikmat dan karunia dari Allah. Bergeraknya awak dek karena ada kudrat Allah. Bahkan hendaknya awak dek karena ada iradat Allah. Maliynya awak dek karena ada basar Allah. Mendengar awak dek karena ada sama Allah. Kemudian mengetahui awak bukan dek karena ilmu awak nak banggaan, tapi karena ilmu Allah. Berarti kalau di situ ada sebuah keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah segala-galanya. Kalau lah tekah tu berarti tajago perbuatan awak, tajago pergaulan awak. Cara pola pergaulan awak sesama kita orang Muslim. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian ada namanya ukhuwah Basyariyah. Antara ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah Basyariyah itu didudukan awak sama awak, orang Muslim, orang mukmin. Kalau dikajian orang beriman ko bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman ko bersaudara. Tapi baang memujudkan cara awak bersaudara. Kadang awak bersanak saudara awak bananya, kadang tidak terwujudkan rasa bersanak. Nah, kini di tanaman kalau awak memahami nilai dari ajaran agama awak bahwa awak ko dikatakan seperti tubuh yang satu. Dan karena awak bersaudara, kalau orang bersaudara ko kan istilahnya dari keturunan yang sama, dari ayah yang sama, dari darah yang sama. Maka kemudian muncul rasa persaudaraan. Kini sesama awak orang beriman itu dingian awak ko bersaudara. Berarti kalau itu apa maknanya lain? Harus tolong menolong kan tegak tulis itu. Awak baru sana secara sosial ya gua. Idealnya orang baradia kakak kau orang pada sana kan aku ada yang kurang ditupu, aku ada yang sentiang dibelai. Nah, dalam awak ukhuwah Islamiyah sesama orang Islam, sama orang beriman, ya dikatakan bersaudara berarti menumbuhkan rasa kepedulian. Dulu ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia awak ko boleh dalam konteks awak berada di tanah air awak itu sesama atau dalam konteks kemanusiaan manusia.
Waduh orang nanti jatuh di labuah atau tabrakan, bagi kilo dewa, kan langsung wak tolong lah, karena langsung lu ditanya agama dia dah, baca lihatlah KTP lu kalau orang nak jatuh, agama je, aku nak awak kalau kau je, tialah je, mak kampung je, kau nak kampung awak kalau je, nah do tu do. Rasa kemanusiaan itu ditanamkan. Ada rasa kemanusiaan ditumbuhkan manusia itu dibangun dengan rasa. Kalau hewan tentu nak do dia do acar wanu deh. Tapi nyali dan naluri hewan induk terhadap anak do tu, terhadap anak. Apa acar pembelaan terhadap anak. Tapi lah kadang anak lu tentu do dia lain. Tanaman-tanaman. Jadi makanya menumbuhkan bagaimana sesama mukmin itu terbangun rasa percaya. Dan because sesama awak lu tidak percaya, awak orang lain percaya. Akhirnya mengambil yang lain, meninggalkan yang dia awak. Itu memang bicara soal bagaimana kemudian kita orang beriman kok kalau memilih pemimpin atau memilih teman atau mitra atau menjadikan ala nama itu banyak je tafsirnya aulia loh. Aulia kalau dulu kan disebut dengan memandatkan urusan awak, mewalikan urusan awak. Jadi makanya jangan ditinggal orang mukmin diambil orang kafir atau menjadikan loyalitas awak kepada orang kafir membuka segala rahsia awak, curhat awak, cerita kainyo. Kalau begitu kan namanya posisi awak berkehendak menjadikan Allah menjadikan kamu bagi Allah atas kamu dengan mewalikan mereka akan sultana mubina, menjadi sultan yang nyata, artinya adalah dalil yang nyata atas kemunafikan kamu. Itu supaya jangan terjerumus awak menjadi orang yang munafik. Di dalam ayat 105 dijalankan Allah Ta'ala berarti innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang muna itu tadi, orang munafik itu fidarkil aspal. Jadi aspal lah ada seorang kok aspal ke? Aspal je. Aspal itu artinya adalah pada tempat yang terbawah minanar daripada neraka. Kalau bicara aspal kau maaf apa bahasa Arab. Aspal itu yang terbawah. Jadi orang munafik itu diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Neraka adalah tampe bawahnya. Kalau awak batana nampak yang bawah tu apa nama itu? Karak. Jadilah di karak-karak narakoi. Berarti nyu nandape kalau api pakai pariwa, berarti tu dulu nang kanai ko umpama taka pariwa. Jadi ada mangkok, lalu kemudian di bawahnya ada tungku, ada api. Berarti inyo marasul paling bawah. Berarti di sini marasul paling angeh. Kemudian sehingga angwih kita, nyo angwih bahasa bakara. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di ayat 105 surah An-Nisa. Kalau wak etong pembicaraan awak mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa ini, bara banyak ayat bicara soal munafik aja. Bahkan di awal-awal di dalam surah Al-Baqarah itu teka 7. Betapa ancamannya orang munafik itu posisinya adalah bidarkil aspal, sampai yang paling terbawah minanna dari neraka, berbahaya. Mangkoe berselindung awak kepada Allah. Awak tanpa sadar diri awak sendiri adalah menjadi orang yang munafik. Kan tanpa Jawa ada nang awak gitu katu. Mangkoe dingi entawi. Betapa ayat Al-Quran ku menceritakan tentang berbahayanya sifat munafik. Jadi ditampian adalah
tampik yang paling bawah, wa huwa qariha wa qaruha, tampik karaknya neraka tu. Memang di sabian tu paling bawah, di karaknya neraka. Walan tajidalahum nasira, maka kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka itu penolong. Dah boleh kamu minta le. Dah do kamu bisa mengong-engong, dah do orang nak kamu nolong. Kalau lah orang munafik seperti itu, karena posisinya adalah berbahaya, nak do nak bisa menolong ale. Dalam tafsir dikatakan mani'am minal azab, nak ado yang bisa mencegah daripada azab. Nak ado lain nak akan bisa mencegah dari azab. Ale, kalaulah di hari akhir, di situ tu kan hari pembalasan le. Nak do awak akan bisa minta tolong lain, awak menerima pembalasan le. Tapi kalau awak lain umat Islam, lain beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka masih ada peluang di awak yang akan menuku anak-anak kurang. Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat. Karena soal masalah masuk surga itu kan adalah merupakan karunia Allah. Allah Ta'ala sayang kawak, awak lai beribadah, kemudian diberikan syafaat. Karena Rasulullah memberikan syafaat, tidak ada dimiliki oleh rasul-rasul dan nabi-nabi Allah yang lain kecuali Nabi Muhammad. Kalau bahasa awak kok permintaan Nabi Muhammad itu tidak waktunya itu dah, tapi adalah ketika nanti di akhirat memberikan syafaat kawak. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya ketika ada umatnya kerengkang yang kafir, kan langsung minta ke Allah Ta'ala, dia hukuman sekali, dia azab. Dan Nabi Muhammad tidak, di hari akhir itu, di hari akhirat itulah kemudian beliau memberikan syafaat kepada umatnya. Istilahnya nama lai tarun bersalawat, cinta kepada Rasul, Rasul cinta lo kepadanya. Kan dikatakan sianan cinta kepada Allah, jika kamu ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikuti aku, kata Allah. Artinya bicara tentang Rasul. Maka ikuti aku, ikuti Rasul. Jika kamu mengikuti Rasul, ya Allah, cinta Allah akan kamu dapatkan. Jadi untuk mendapatkan cinta kasih sayang Allah, ya ikuti Rasul. Itulah nanti nak akan menyelamatkan. Tapi bagi orang munafik, tidak boleh. Kau bahayu awak supaya jangan awak menjadi orang munafik, supaya terhindar lo awak daripada api neraka. Karena memang tidak boleh di situ yang akan membela awak dan akan mencegah awak daripada azab Allah Ta'ala. Tidak ada. Kama awak kalari lain, kama awak kama ngadu lain. Karena lah diposisikan orang yang munafik itu tidak ada mendapat pertolongan dari Allah. Tetapi walaupun demikian disebutkan di dalam ayat berikutnya illal ladzina tabu. Aku tambah lo suara apa celea? Tabu celea. Tabu itu artinya orang yang bertaubat, kecuali mereka yang mau bertaubat. Yang mau bertaubat nyo munafik sebelum kuat. Tapi dan orang munafik kok kan alun kapi lagi dah. Walaupun nyo babayo. Nah, kalau lain sadar sesudah tu, walaupun orang munafik kok kan berbahaya kok, sehingga benci Allah kepada orang munafik. Disebutkan mereka berada di karak neraka, tampik yang paling bawah. Walah dapat banyak kosakata, dapat aspal cedri aspal itu adalah paling bawah. Mereka dapat di tampik paling bawah dari neraka. Nah, itu bisa meminta pertolongan lain. Tapi aduh jo sayang Allah Ta'ala, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang tabu. Artinya tabu, mereka yang bertaubat. Lihat doja tabu ini lagi. Lah iya. Kalau dulu banyaklah kaum orang tu tabu gua doa tu dia. Tapi dah banyak nara lah ya. Awak lu terkena-kena ia buat ala kerong dia terkena. Mau main sembalakon, sudah sembalakon masuk kepada tabu. Sadang tagak ya tabu tu bagi gigi tabu tu. Sadang tagak. Itulah perangai dulu ya. Banyak dosa terkena.
main lari-lari, main kajak-kajak, masuk kepada orang. Ayo minta keikhlasan. Nah, jadi ada peluang kalau seandainya awak memang terasu diri awak berdosa dengan terjebaknya awak dalam munafik, maka kemudian bertaubat awak. Jadi sabit bana dalam tafsir itu minan nifaq, kecuali mereka yang mau bertaubat dari hatu, dari kemunafikannya, dari munasalamukwa, dari nifaq, dari sifat yang munafik. Dia sadar jawab, ya Allah, dia banyak kicuh je awaknya, tu otak banyak dia banyak awak berkhianat. Banyak awak ingkar, berjanji awak ingkar, dipercaya berkhianat. Kalau mau tahu awak kicuhnya otak, dotonya, maupun itu kan bahagian ciri-ciri munafik nama itu. Lain di hati, lain di perbuatan, lain di muka, lain di belakang. Dan boleh cerita lain awak bertaubat. Karena pasannya kan tadi itu bicaranya kalau orang beriman dari awal itu. Mangkoe bertaubat wa aslahu, awak perbaiki amalan awak supaya amalan awak berikutnya setelah taubat, kemudian amalan awak amal yang soleh. Ini sebenarnya awak bicara hati itulah, pasti perasaan hati awak kalau berada di dalam majelis ilmu, majelis zikir, kumpul dengan orang-orang yang soleh itu barasu dia awak. Tak senang hati awak. Tapi baca campur lah, buku kumpul lain nak ada dah menjadi galau ada cerita. Jadi memang awak pikiran awak tu akan ditentukan dengan siapa awak bergaul. Maka akan mewarna pikiran awak, mewarna perbuatan awak, itu tergantung awak bergaul dengan siapa. Agama awak tu dicari lihat dekat. Kalau dia bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang ahli ibadah, setidaknya itulah ada jo rembesan efek termotivasi awak deh. Walaupun ada awalnya berniatnya yo sekedar je, tapi lah semakin lama kalamu akan terbentuk. Karena memang faktor lingkungan itu mempengaruhi. Aku tanam jiwa awak deh. Jiwa awak tanam, kemudian pemikiran awak pun menjadi janiah kalau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka supaya awak keluar dari kemunafikan itu, kemudian terhindar awak dari kemunafikan, ya mau tidak mau dalam pergaulan kehidupan kadang-kadang ingin salamai awak, ingin eksis, ingin ikut segala macamnya. Itu yang awak lakukan. Lalu kemudian untuk keluar dari muna, supaya jangan awak masuk ke dalam narako yang paling aspal. Narako paling aspal jadi aspal itu je lah tambah pasal keluarnya tu dia caranya adalah tabu. Cara keluarnya awak tabu deh. Tabu itu tadi bertaubat lalu kemudian wa aslahu, meningkatkan amal awak dengan amalan yang soleh. Jadi ada solusi dari Allah Ta'ala. Ketika awak terjerumus, ketika awak terjebak, kemudian awak menyadari awak adalah sudah bahagian dari orang munafik, kemudian muncul kesadaran awak cara keluarnya dulu orang macam cara keluar awak supaya terlepas awak itu adul balik tabu awak, bertaubat awak kepada Allah Ta'ala. Tentu awak lakukanlah solat sunat taubat. Kemudian tentu taubat yang sebenar-benar taubat nasuha lah, jadi disebutkan taubat nasuha. Tidak taubat sama ladu ya dah. Tapi apapun itu kadang-kadang ya awak pernah aku bobo-bobai. Sudah taubat itulah dulu dia, maka perbaharui beliau. Tidak dulu bisa awak mengunci, pasti itu sudah taubat itulah langsung berubah drastis mana. Kadang awak aku kan ada peristiwa-peristiwa tertentu atas sentak awak sadar. Kadang kan acok tu. Kalau terjadi sesuatu, awak dah memboto, seorang memboto jatuh kayu di padang tu, kayu kadang-kadang tu lah tu patah. Langsung kau tu tak kaji ni. Tu langsung dia berpeluan diri tu yang dia. Aduh dosa nama kerajaan tadi kola. Tu bawaan barang kuah diri. Peristiwa kan ada sadar awak.
wak kayak sekali, kok teguran atau apa itu. Jadi ada keadaan-keadaan, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat awak tetap sentak. Nyawa kadang-kadang kan ketika terjadi sesuatu, awak takana balik awak balik, istirja awak, rujuk awak takana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru banyak istighfar, baru sadar balik, oh ada kesalahan awak, oh janji awak ke orang tu nak terpenuhi, oh kemudian awak menyakiti atau menzalimi orang, oh takana Iko mungkin teguran rumah, walaupun tidak berhubungan langsung, tapi setidaknya hati awak membuat supaya sadar awak ada kesalahan-kesalahan sebelumnya awak perbuat. Lah masih mendingnya awak kata itu. Alah sudah anu tu, Allah ini basalahnya kayu tu. Mengak kayu ku jatuh ko, mengak awak le jatuh ko. Kadang kayu tak kata nasib sial kan. Nasib sial tu ko dah awak. Iya, siapa nak ada tanggal nak dulu tahu awak. Lalu kemudian alai wa'tasamu billah. Sudah awak tabu bertobat kepada Allah, kemudian meningkatkan amal awak dengan amal yang soleh. Wa'tasamu, awak berpegang teguh leh. Wa'tasamu billah, berpegang teguh awak dengan agama Allah leh. Itu kemudian wa akhlasu dinahum lillah. Dan kemudian ikhlas beragamu karena Allah, jauh dari ria. Nah, do ria kalau orang munafik itu tadi kan ria tu nak takamuko, sum'ah nak takamuko, mendramatisir kasadonyo, kecorang pencitraan lah, pencitraan supaya awak dinilai begini, dinilai begitu. Maka ikolah menata hati balik. Jadi banyak rumus kini dari Allah Taala. Pertama tabu bertaubat, kemudian aslahu meningkatkan amal soleh, wa'tasamu billah berpegang teguh dengan agama Allah, sampai wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas mengikhlaskan wa menjalankan agamaku sama tomato karena Allah. Wa ulaika ma'al mu'minun, maka orang nan takakun ampe dari itu. Nah nampe ko tadi mereka adalah bersama orang mukmin nanti kuat tu. Jadi menjadi kuatnya pada apa yang mereka datangkan kepadanya. Jadi awalnya terjerumus menjadi orang munafik, lalu kemudian keluar dari kemunafikan, lakukan taubat, kemudian tingkatkan amal soleh, lalu kembali berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah. Apa perintah Allah dalam Al-Quran, apa pesan Nabi di dalam hadis-hadisnya, balik awak kembali pegang teguh. Lalu kemudian wa tata hati awak balik, wa tata niat awak, wa beragamu ko adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bangang-bangang, untuk sombong-sombong, bukan untuk menjadi alat pencitraan atau menjadi alat politik atau alat-alat yang lain. Tidak takatun ada. Paulaika ma'al, barunya dianggap awak atau mereka maka dianggap bersama orang mukmin balik. Jadi masih ada peluang, masih ada kesempatan. Awak yang punya masa lalu jangan pernah pesimis, akan ada masa depan yang akan awak lewati bisa saja lebih baik. Tak bisa awak menyalahkan orang, menceliak dari masa lalu orang. Karena orang yang dengan masa lalunya tidak baik bisa saja bisa berubah. Karena banyak sejarah-sejarahnya yang disebutkan sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya adalah musuh Nabi, lalu kemudian dia bisa berubah, bertaubat. Justru mereka pula yang terdepan membela Nabi. Mereka menjadi sahabat yang disayang Nabi. Itu contoh yang viral itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang menariknya di Dakik Raudhah tu, di setelah Abu Bakar Siddiq ini oleh abayang tu. Betapa kemudian awak pun punya peluang untuk tarik meningkatkan diri. Tapi jangan sombong awak, awak hebat kini, kecil awak taat kini. Di mana tu orang munafik itu tadi ya, bisa saja nanti terjerumus bisa berubah. Orang yang sebelumnya yang dianggap tidak baik, tapi dia bisa berubah menjadi lebih baik. Maka hati-hati lo awak, jangan sampai mantan lo kan. Kalau mantan preman kan jadi lah ya, mantan preman itu berubah menjadi orang soleh. Jangan mereka mantan orang soleh, malu bunyi itu.
mantan orang soleh menjadi aneh ini preman jadi dari mantan orang soleh jangan ikolah ababayo tuh mantan orang surau tuh mah aja nyole rajin di surau sudah tuh jadi mantan ya. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Allah akan berikan kepada orang mukmin yang berubah itu tadi menjadi lebih baik ajran azima, balasan upah yang besar di akhirat yaitu di surga. Berarti kan nampak jalan-jalan itu. Itu namanya mambe magiah jalan, membunuh maiduan, bahwa betapa berbahayanya munafik itu. Tetapi meskipun demikian ada peluang bahwa ada kesempatan awak untuk berubah, untuk memperbaiki diri awak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada awak, kemudian menuntun dan membimbing hati awak kepada perbuatan-perbuatan yang benar, yang awak karajon adalah sesuai dengan tuntunan agama, tabimbing awak terarah awak, lalu kemudian hati awak terjaga, terselamatkan awak daripada kemunafikan. Semoga awak menjadi orang yang tabu. Tabu tadi taubat, wa aslahu yang selalu meningkatkan amal yang soleh, berpegang teguh kepada agama Allah, ikhlas tarik di dalam beribadah dan beragama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.